Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ais, NIM belakang 077 kelas 1C PGMI. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah IP oleh Bapak Taufik Sirot. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang problematika lembaga dan pendidikan umat Islam kontemporer. Tantangan problematika dalam lembaga pendidikan Islam adalah pembahasan ini hanya berfokus pada lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan Islam dalam bentuk formal terdiri dari pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapkan oleh lembaga-lembaga ini akan dilihat secara holistik, yang berarti melihatnya dari perspektif yang lebih umum. Berikut tantangan-tantangan problematika dalam lembaga pendidikan Islam. 1. Tantangan dalam bidang politik. Tantangan dalam bidang politik dalam konteks politik, lembaga pendidikan memiliki peran dalam membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan kehidupan bangsa dalam jangka panjang. Ini berdasarkan pada falsafah negara yang mengikat perkembangan semua sektor bangsa dalam pencapaian tujuan negara atau tujuan nasional. 2. Tantangan budaya dan akulturasi adalah tantangan dalam domain kebudayaan. 2. Tantangan budaya dan akulturasi adalah tantangan dalam domain kebudayaan adalah bahwa kebudayaan merupakan hasil dari ekspresi manusia, baik dalam bentuk materi maupun mental spiritual, yang dapat berasal dari bangsa sendiri atau budaya lain. Di era modern, perkembangan kebudayaan tidak dapat dihindari dari pengaruh budaya lain. Ini menghasilkan proses akulturasi di mana nilai-nilai yang mendasari kebudayaan suatu bangsa menjadi kunci kelangsungan hidupnya. 3. Tantangan teknologi pendidikan Islam, yaitu tantangan teknologi pendidikan Islam pada milenium ketiga. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghubungkan manusia dari berbagai latar belakang geografis, budaya, nilai-nilai, bahasa, dan sebagainya melalui alat-alat komunikasi seperti telepon, komputer, fax, dan sejenisnya. Ini menciptakan era globalisasi di mana lingkungan sosial semakin meluas karena terhubung oleh teknologi komunikasi, menciptakan tantangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi. 4. Tantangan ekonomi dalam pendidikan Islam, yaitu tantangan dalam sektor ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan sistem pendidikan dalam suatu negara. Kehidupan ekonomi berperan penting dalam pertumbuhan lembaga pendidikan dan juga berpengaruh pada sistem pendidikan yang diterapkan serta struktur pendidikan yang mendukung atau mengembangkan sistem ekonomi yang diinginkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu menghadapi permasalahan ekonomi yang ada, terutama karena hasil pendidikan memiliki peran yang sama pentingnya dengan produksi tenaga ahli. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar dapat bersaing dengan pendidikan non-Islam, ada 2, yaitu strategi pembelajaran dan konsisten. 2. Meningkatkan mutu kualitas pendidikan Islam. Meningkatkan mutu kualitas pendidikan Islam adalah sebuah pendekatan
yang berpusat pada sekolah itu sendiri, menggunakan beragam teknik berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang tersedia, serta mendorong semua bagian sekolah untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas organisasi mereka guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.